Pemirsa, pasien yang alami gangguan THT terus melonjak hingga 25% di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Diduga para pasien terdampak dari suara keras sound horeg. Akibat sudah sangat meresahkan, Pemprov Jawa Timur akan membuat aturan dan penertiban tentang sound horeg. Namun penertiban ini tetap mengedepankan keseimbangan antara hiburan dan ketertiban umum. Ada 4 poin utama yang jadi fokus penertiban. Di antaranya, batasan desibel yang sudah ditetapkan, dimensi kendaraan yang digunakan untuk membawa sound system, serta kegiatan pendukung yang menyertai penggunaan sound system seperti tarian juga harus diatur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat ini Pemprov Jawa Timur juga tengah merumuskan strategi penertiban yang komprehensif, termasuk mewajibkan izin dari kepolisian untuk setiap kegiatan yang menggunakan sound system dan memastikan kepatuhan terhadap batasan volume suara. Sementara itu, dokter spesialis THT di RSUD Dr. Haryoto Lumajang, Alia Hidayati, mengatakan jumlah pasien THT terutama yang mengeluhkan gangguan telinga dalam beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan hingga 25%. Rata-rata pasien yang mengalami gangguan pada telinga usai datang ke pertunjukan atau tetangganya menyewa sound horeg saat hajatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan seperti tinnitus, gangguan frekuensi, hingga nyeri saat mendengar suara tertentu. Sebelumnya, seorang ibu, Anik Mutmainah, meninggal saat menonton karnaval sound horeg di Desa Selok Awar-Awar Pasirian, Lumajang. Korban tiba-tiba tersungkur dan tidak sadarkan diri dan sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ketahui penyebab kematian korban, namun Pemkab Lumajang akan memperketat izin karnaval yang melibatkan sound horeg. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT KAI akan meninggikan pagar pedestrian di Stasiun Cikini, Jakarta menjadi 1,7 meter. Peninggian pagar dilakukan untuk mencegah pejalan kaki dan penumpang KRL melompati pagar untuk menyeberang. Sejumlah pejalan kaki dan pengguna KRL di Stasiun Cikini masih nekat melompati pagar untuk masuk dan keluar area stasiun. Meskipun telah diimbau untuk tidak melompat pagar pembatas, KAI pun melakukan langkah penertiban akses keluar masuk penumpang di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Pagar pembatas kini dibuat lebih tinggi menyusul maraknya perilaku pengguna KRL yang melompati pagar meski disediakan akses resmi. Pagar yang semula tingginya 1 meter kini ditinggikan menjadi 1,7 meter. Proses peninggian pagar masih berlangsung hingga Selasa pagi. Pagar baru terpasang 35 gawang atau sekitar 70 meter. Perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi kebiasaan warga memanjat pagar demi mengambil jalan pintas. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Stasiun Cikini, kita telah terhubung dengan Hadisti Arifah. Selamat siang Hadisti, bagaimana situasi di sana? Apakah masih banyak penumpang yang melompat pagar? Iya, selamat pagi Sabrina dan juga pemirsa. Meskipun pagar pembatas di depan Stasiun Cikini ini tengah ditinggikan untuk membatasi warga atau pengguna KRL melompati pagar pembatas ini, namun pada pagi hari ini beberapa waktu saya masih melihat atau masih mendapati warga nakal yang masih nekat melompati pagar ini untuk keluar ataupun juga masuk ke dalam area Stasiun Cikini ini. Nah, memang PT KAI ini melakukan kebijakan untuk penertiban akses keluar masuk Stasiun Cikini ini dengan meninggikan pagar pembatas yang kita lihat bersama pemirsa. Ini sebelumnya pagar pembatas ini awalnya hanya memiliki ketinggian di 1 meter, di mana kalau ketinggian 1 meter ini masih memudahkan pengguna KRL atau warga untuk melompati pagar ini dengan tujuan menyeberang ke tempat kerja mereka atau ke tempat tujuan mereka. Nah, saat ini pagar terbaru yang tengah ditinggikan ini terlihat di sebelah sini untuk ketinggian pagar terbaru ini ada di 1,7 meter dan proses pemasangan pagar dengan ketinggian 1,7 meter ini juga masih terus dikerjakan hingga saat ini, di mana pemirsa
kalau secara keseluruhan akses resmi pejalan kaki di dalam area stasiun ini menuju ke pintu keluar ini adalah 240 meter, dan hingga saat ini untuk ketinggian pagar di 1,7 meter ini baru dipasang sebanyak 35 kawat atau setara 70 meter. Nah, sehingga ini masih ada sisa yang ketinggiannya masih di 1 meter, sehingga hingga saat ini kita masih melihat adanya warga yang keluar dari stasiun Cikini ini melompati pagar yang ketinggiannya ini masih di 1 meter, meskipun terus dihimbau untuk tidak melompati pagar. Bahkan tadi kami juga melihat di area tengah ini juga ada spanduk bertuliskan dilarang melompati pagar, namun ini diabaikan oleh pengguna KRL atau pejalan kaki yang mana mereka masih saja nekat melompati pagar. Karena tadi mereka juga mengaku jika harus melewati akses resmi yakni sisi utara ataupun juga sisi selatan, mereka harus memutar yang mana ini cukup jauh dan juga memakan waktu. Tadi mereka menyebutkan untuk waktu ini sebanding seperti 3 sampai 4 menit, sehingga inilah yang mendorong mereka untuk melompati pagar dan tentunya menjadi jalan pintas mereka menuju ke tempat tujuan mereka. Sabrina. Lalu diperkirakan kapan pagar atau peninggian pagar ini rampung dikerjakan? Ya, baik Sabrina dan juga pemirsa, memang kalau untuk saat ini prosesnya masih berlangsung. Nah, kami belum mendapatkan informasi kapan nantinya seluruhnya areanya ini sekitar 240 meter ini akan rampung dikerjakan. Namun hingga saat ini kami masih melihat ini bagaimana pekerja masih terus melakukan pengerjaan pemasangan pagar yang 1,7 meter ini seperti mengelas, kemudian juga mengecat agar warnanya juga terlihat lebih muda dan lebih segar. Namun belum ada informasi kapan nantinya pagar ini secara keseluruhan 240 meter, baik ini sisi tengah, sisi kiri, sisi kanan ini rampung keseluruhan akan selesai dilakukan, Sabrina. Disti Arifa melaporkan langsung dari Cikini, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Media sosial tengah ramai membahas kehadiran trailer film animasi Merah Putih One for All. Film ini banyak mendapat respons dari netizen karena kualitasnya dianggap jauh dari animasi buatan Indonesia sebelumnya. Informasinya saat lagi di Sindo Siang. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa saji lugas, Tegas dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.